kelompok-kelompok radikal akan menculik saya. Saya diteror siang malam kelompok-kelompok radikal. Saya akan tetap berdiri tegak untuk menegakkan budaya Indonesia. Ketika sesajen sebagai ibadah ritual dari agama tertentu, maka kita harus menghargainya sebagai umat Islam. Kita hargai mereka. Saya masih ingat pesanan Pak Zaini, berkali-kali beliau bilang saya, agama yang masuk negara akan konflik itu diantaranya paling spesial di Indonesia, karena para wali ini mendampingi kultur daerahnya tapi tidak benturan. Assalamualaikum Sobat Islam. Sosok yang akhir-akhir ini viral dengan seruan dan tantangannya kepada para habaib, ulama, ustadz dan kiai, yaitu Mbah Gimbal Sang Putra Alam, makin dikenal sebab tantangannya tersebut. Mbah Gimbal yang eksentrik dengan tampilan yang terlihat urakan, dengan rambut gimbal dan cincin besar di 10 jari tangannya, juga tidak pernah memakai sendal, membuatnya selalu dipandang aneh banyak orang saat ini. Dan mungkin buntut dari penendangan sesajen yang viral dan mengundang banyak perhatian, Mbah Gimbal serukan budaya sesajen dengan menghadirkan 1000 sesajen sebagai pembuktian kecintaannya kepada budaya sesajen itu sendiri. Sementara Gus Baha dan Ustadz Rezki Maisa Putra kembali menegaskan hal sebenarnya terkait sesajen seperti yang dihadirkan oleh Mbah Gimbal sekarang ini. Selengkapnya, mari menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Kalian kalau dukun palsu, aku lawanmu. Aku juga dukun. Kalau kalian merusak negeri ini, aku juga lawanmu. Bersama kalian, maju bersama kita. Saya berbicara dalam konteks agama Islam bahwa sesajen adalah sajian berupa buah-buahan, daging sembelihan dan makanan. Apabila disajikan kepada tamu, hal ini tentu saja diperbolehkan. Tetapi sesajen ini apabila diletakkan di bawah pohon keramat seperti beringin, di atas gunung, dimasukkan ke sumur atau menghanyutkan sesajen ke lautan, lalu tujuannya untuk apa? Ini pasti ada tujuan dan niat tertentu si pelaku tersebut. Lalu di saat ada niat atau meyakini ketika meminta bantuan kepada penunggu pohon keramat, penunggu gunung atau hutan, penunggu sumur, penunggu lautan, penunggu makhluk halus dan bangsa-bangsa jin tersebut, maka itulah yang dinamakan syirik. Dan ketika meyakini memberikan sesajen, mereka akan terhindar dari kemarahan penunggu tersebut, maka ini juga disebut syirik. Atau dengan memberikan sesajen, mereka beranggapan akan munculnya keberkahan, maka ini juga merupakan perbuatan-perbuatan yang jahil. Jadi haram hukumnya sahabatku semua, kata Ustadz Rezki Maisa Putra. Agama mereka untuk mereka, agama kita untuk kita. Yang jadi permasalahan yang saya bahas selama ini, kaum muslimin melakukan ritual-ritual yang bukan dari agamanya, yang bukan syariat di dalam Islam, yang bukan diajarkan di dalam agama ini. Sementara Gus Baha juga memberi penjelasan lengkap terkait sesajen ini dan mengatakan apakah sesajen itu adalah syirik ataupun tidak. Saya masih ingat pesanan Pak Zaini, berkali-kali beliau bilang saya, agama yang masuk negara nggak konflik itu diantaranya paling spesial di Indonesia, karena para wali ini mendampingi kultur daerahnya tapi tidak benturan. Misalnya kalau orang Jawa dulu pakai sesajen di sawah-sawah, katanya dimakan penunggunya. Ya penunggunya sawah itu kalau dulu ya pikirannya itu makhluk gaib. Di era modern ya penunggunya itu ya kambing, ayam itu. Jadi ya memang yang makan itu akhirnya. Tapi dulu itu aneh diistilahkan dimakan penunggunya. Kalimat penunggu itu apa ya gak jelas, apa dengan tanda petik apa penunggu betul gak jelas. Wali-wali datang tidak mengkafirkan itu tapi terus diubah jadi sedekah ke tetangga-tetangga. Jadi kultur itu gak dilawan tapi cukup diubah. Jadi makani demit menjadi sedekah ke tetangga. Nah cerita kurban juga seperti itu. Dulu tokoh-tokoh Quraisy penunggu Ka'bah itu dulu sudah ndak tauhid, sudah musyrik kalau dalam bahasa agama.
Itu di mana-mana termasuk kebutuhan pokok manusia. Itu kalau kumpul-kumpul tuh makan-makan. Itu mulai dulu. Terus korbannya itu ya pasti perempuan mulai dulu. Jadi hanya bagian masak, boleh makan nanti ngenteni luyan itu, ngenteni bekas-bekasnya. Sehingga yang nyortir Abu Jahal CS itu. Jadi yang kurban harus hewannya bagus, spesial, bahkan nggak boleh dikawinkan. Hewan yang mau dikorbankan itu nggak boleh dikawinkan, nggak boleh pernah dikendarai, nggak boleh pernah dipakai bajak sawah dan sebagainya. Semuanya serba spesial. Nanti dikorbankan di Ka'bah, yang dijual Ka'bah. Nah pertanyaannya, Ka'bah ini nggak memakan daging, yang untung ya ketua-ketuanya ini, karena Ka'bah tidak doyan daging. Dan itu ya di atas namakan Allah, ini demi taqarrub ila Allah, demi. Sehingga mereka bilang wa qalu hadhihi an'amu wa harsun hijrul la yat'amuha illa man nasa'u bisa'mi. Ini hewan kurban harus spesial dan yang berhak makan hanya orang-orang spesial, yaitu para penunggu Ka'bah, para sadanatul bait. Tapi karena mereka sudah tidak benar, tidak jujur, Islam mau merubah tradisi. Tapi kalau tradisi itu dirubah, maka Islam akan terkenal pelit, karena dari acara makan-makan menjadi tidak ada makan-makan. Jadi kadang kebenaran itu harus diganti dengan sesuatu yang tidak ekstrim, karena tadi dari acara makan-makan menjadi sama sekali nggak makan-makan. Maka terus diganti oleh Islam dengan kalimat udhiyah, dengan kata kurban. Nah kenapa itu harus terjadi? Karena kurban itu sebetulnya syariatnya Nabi Ibrahim, di mana orang Mekah itu memang turunan Nabi Ibrahim, sehingga sisa-sisa makan-makannya masih. Cuma mulai ada melenceng, ada sesajen, ada khurafat, ada gitu. Kemudian itu mulai masalah. Rasulullah Muhammad SAW datang ingin benahi itu. Tapi yang dibenahi adalah menghilangkan kemusyrikannya, bukan makan. Karena memang agama ini itu kalau masalah kebenaran itu serius. Tapi di balik kebenaran ini yang perlu dicatat oleh semua yang mencintai agama ini, bahwa Allah itu tidak butuh taat kita. Dan Allah tidak akan gagal sebagai Tuhan karena maksiat. La tanfa'uhu ta'atuhum wa la tadurruhu maksiatuhum. Allah tidak akan ngefek ketika semua orang taat dia enggak ngefek, semua orang maksiat juga enggak ngefek. Karena Allah ini zat yang punya eksistensi sejati, sehingga hubungan kita dengan Allah itu enggak ngefek ke Allah, tapi ke kita sendiri. Sehingga mereka lebih rileks karena enggak merasa harus mati-matian bela Allah, Allah tetap Al-Qayyum, zat yang bisa berdiri. Demikian ulasan dari Gus Bahar dan Ustaz Rezeki Maisa Putra terkait apa itu sesajen yang sebenarnya dalam pandangan Islam. Dan beliau tidak membahas terkait bah gimbal, tetapi beliau membahas terkait sesajen di dunia dan apa hubungannya dengan kurban dalam pandangan agama Islam. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.